Salam rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Hasan M. Toh yang berjudul Misi Jelajah Maulana Maghribi, dakwah merentas batas dan menurunkan truk raja. Sang dai pengelana Majapahit, jaringan Islam di seluruh Jawa. Jika Syekh Subakir meletakkan fondasi spiritual dan Maulana Malik Ibrahim membangun pilar sosial ekonomi, maka Maulana Maghribi bertugas menjadi dan menjahit dan merajut jaringan Islam di seluruh pelosok Jawa. Model dakwahnya bersifat nomaden dan menyebar, berbeda dengan dua rekanya yang lebih stasioner. Bukti dari jangkauan perjalanannya yang luas adalah banyaknya makam atau petilasan yang dikaitkan dengan namanya, tersebar di berbagai lokasi strategis di Jawa seperti Cirebon, Parangtritis, Yogyakarta, Batang, Pekalongan, hingga Demak. Banyak situs yang dihubungkan dengannya memunculkan dua interpretasi utama. Pertama, bahwa ini adalah jejak perjalanan dari satu individu yang sama. Di setiap tempat ia singgah dan berdakwah, masyarakat setempat kemudian mendirikan penanda untuk menghormati dan mengenang jejaknya. Interpretasi kedua yang lebih menarik adalah kemungkinan bahwa Maulana Maghribi bukanlah nama individu, melainkan sebuah sebutan kolektif untuk sebuah tim atau kelompok yang berasal dari wilayah Maghribi atau Maroko. Jika benar ini mengidentifikasikan adanya sebuah jaringan terorganisir, kemungkinan sebuah tarekat sufi dari Afrika Utara yang beroperasi secara sistematis di Nusantara untuk menyebarkan Islam. Negosiasi kultural di tingkat lokal. Di setiap daerah yang ia kunjungi, Maulana Maghribi sering kali terlibat dalam dialog intens dengan para pemimpin spiritual dan tokoh kuat lokal. Kisah-kisah dakwahnya kerap diwarnai dengan adu kesaktian atau perdebatan filosofis yang selalu berakhir dengan pengakuan atas keunggulan ajaran yang ia bawa, yang kemudian diikuti oleh konversi sang tokoh lokal beserta para pengikutnya. Kisah yang paling ikonik adalah pertemuannya dengan Begawan Selo Bening atau Panembahan Selo Bening, seorang pertapa penganut ajaran pra-Islam yang sangat dihormati di pesisir selatan Yogyakarta. Diceritakan bahwa mereka beradu kesaktian dengan cara memancing ikan di laut. Sang Begawan berhasil mendapatkan ikan mentah, namun Maulana Maghribi justru mendapatkan ikan yang sudah matang dan siap disantap.
terkesan dengan mujizat tersebut, Begawan Seloning mengakui keunggulan Maulana Maghribi dan menyerahkan padepokannya untuk diubah menjadi pusat dakwah Islam. Kisah ini seperti halnya narasi Sabdo Palon, berfungsi sebagai metafora untuk proses dialog dan akulturasi di tingkat mikro, di mana Islam berinteraksi secara damai dan akhirnya diterima oleh elite-elite spiritual lokal di berbagai penjuru Jawa. Pilar genealogi mengikat Raja Jawa pada barokah wali. Peran terpenting Maulana Maghribi dalam historiografi Jawa bagaimanapun adalah posisinya sebagai pilar genealogis dalam berbagai naskah babat dan silsilah resmi keraton-keraton Mataram Islam. Namanya secara konsisten ditempatkan di jajaran atas sebagai salah satu leluhur para raja Jawa, seringkali sebagai cucu dari tokoh sentral lainnya, Syekh Jumadil Kubro. Penempatan ini memiliki fungsi legitimasi yang luar biasa kuat. Dengan demikian darah para sultan dan raja Jawa secara biologis dan spiritual dihubungkan langsung dengan para wali perintis yang membawa cahaya Islam ke Nusantara. Kekuasaan mereka tidak hanya didasarkan pada warisan politik atau kekuatan militer, tetapi juga diperkuat oleh barokah atau berkah ilahiyah yang mengalir dari para leluhur suci mereka. Ini menciptakan sebuah fondasi kekuasaan yang kokoh, di mana legitimasi politik dan spiritual menyatu secara tak terpisahkan. Nah, itulah saudara tentang kisah tokoh Maulana Maghribi yang dakwah merentas batas dan menurunkan terah raja. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.